Halo Aquarius, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini gitu ya, perasaan si dia, orang yang kamu fokuskan gitu ya. So, kita langsung mulai aja Aquarius, tapi sebelum aku membaca perasaan dia terhadap kamu, aku mau baca dulu perasaan kamu terhadap dia sejauh ini gitu ya. So, let's see. Aku shuffle dulu ya. Terima kasih alam semesta. Sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah para Aquarius ada perasaan cinta terhadap orang yang difokuskan oleh masing-masing Aquarius? Ada atau bagaimana? Satu kartu terbawah. Terima kasih alam semesta. The High Priestess. Terima kasih alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu The High Priestess ini. 3 kartu terbawah. Terima kasih alam semesta. King of Pentacles, The Lovers, dan yang terakhir kita ada The Sun. Oke. Terima kasih alam semesta. So, Aquarius, aku melihat sejauh ini, sejauh kamu menonton video ini, kamu sebenarnya masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap si dia, di mana perasaan kamu terhadap si dia sebenarnya terbilang masih besar, terbilang masih kuat, disadari atau tidak oleh kamu gitu ya. Kamu sebenarnya masih melihat dia sebagai salah satu sumber kebahagiaan dan kenyamanan kamu di dalam hidup kamu gitu ya. Hanya saja karena ada satu dan lain hal, aku melihat kamu bertindak, kamu berlaku, seakan kamu udah nggak ada lagi perasaan sama dia. Kamu bertindak seolah kamu dingin, seakan kamu udah nggak peduli lagi sama dia. Padahal deep down, kamu masih sayang, masih cinta. Ada hal-hal tertentu, ada faktor-faktor tertentu yang pada akhirnya membuat kamu berpikir, oke, gue emang masih sayang sama lu. Gue emang masih sayang sama dia. Tapi ada sikon ini, ada masalah itu. Gue mau ekspresin perasaan gue pun gue mikir-mikir ulang deh. Gue berlaku atau bertindak seakan gue nggak ada perasaan lagi deh. Gue berlaku seakan gue nggak peduli lagi deh gitu. Aku melihat kamu sedang berlaku seperti itu. Kamu berusaha menahan diri. Kamu tuh sebenarnya mau banget mengekspresikan perasaan kamu kepada dia setotal mungkin, setotalitas mungkin. Tapi kamu memilih untuk nggak mau untuk total dulu, nggak mau all out dulu, karena ada satu dan lain hal yang menjadi kendala, yang membuat kamu memilih, oke,
gue sayang, tapi gue tahan diri dulu. Jangan sampai dia lihat gue gampangan. Jangan sampai dia menganggap aku tuh obsesi sama dia gitu. Aku melihat kamu berada di kondisi seperti itu, Aquarius. Barusan aku mendengar Capricorn, jadi possible kamu ada yang dealing dengan Capricorn gitu ya. Aku tadi mendapatkan pesan yang sangat spesifik di sini, di mana ada beberapa dari kamu, ini sedikit banget sih, karena ini pesan yang sangat amat spesifik, tapi ada yang perlu dengar pesan ini. Ada yang sudah menikah, mau cerai, tapi nahan diri. Jangan sampai cerai dulu. Karena ada anak. Padahal surat-suratnya, dokumen-dokumennya, prosedur-prosedurnya sudah mulai ada yang dijalani atau baru mau dijalani, tapi pada akhirnya ditahan dulu. Karena mempertimbangkan anak, kasihan anak. Aku melihat di sana, gitu. Tapi intinya, kalau aku rangkum gitu ya, kamu Aquarius, aku melihat kamu masih punya perasaan sayang, perasaan cinta kepada dia, yang mana aku lihat besar banget. Cuman, karena satu dan lain hal, kamu nggak mau menunjukkan kepada dia kalau perasaan kamu gede. Kamu nggak mau menunjukkan kepada dia kalau kamu sebenarnya masih sayang, masih peduli sama dia. Atas apapun pertimbangannya. Sehingga kamu memilih untuk memasang kesan seakan udah nggak peduli, padahal kamu peduli, gitu ya. Untuk beberapa dari kalian, aku melihat isunya di sini adalah ada yang terkait masalah keuangan di sini, gitu ya. Ada masalah keuangan. Ada something about money issue yang berdampak kepada hubungan kalian, yang berdampak kepada kamu memilih untuk oke, gue sayang sama lu, tapi ada money issue nih. Ada masalah di keuangan nih, masalah di finansial. Sebelum masalah ini selesai, gue belum akan all out kepada lu. Gitu. Ada kondisi seperti itu. Aku juga barusan mendengar ada yang suka diberi janji manis. Tapi dari semua janji manis yang diberikan, nggak ada yang ditepatin. Kalaupun ada, benar-benar dikit banget ditepatin. Aku barusan mendapatkan energi di sana. Gitu ya. Kamu memasang tembok kepada dia. Aku melihat seperti itu, Aquarius. Kamu memasang tembok. Kamu memasang batasan dalam komunikasi. Dalam berhubungan dengan dia. Kalau komunikasi ya seperlunya aja, sebatasnya aja. Tapi kalau nggak penting-penting banget, komunikasi nggak terjadi atau minim terjadi di antara kalian. Aku melihat di sana. Gitu ya. Dimana momen-momen kerenggangan ini sebenarnya untuk kamu berguna juga. Karena di saat inilah kamu menenangkan pikiran kamu, menenangkan emosi kamu yang sebelumnya benar-benar nggak karuan karena permasalahan dengan dia. Di momen kerenggangan ini, di saat kamu memberi tembok untuk hubungan kalian, untuk komunikasi kalian, di saat ini kamu berusaha untuk menenangkan diri kamu agar kedepannya apapun yang akan terjadi dalam hidup kalian, dalam hubungan kamu dengan dia, kamu berharap kalau udah lebih stabil, kamu bisa lebih wise dalam menanggapi apa yang akan ada ke depannya. Gitu. Di sana ya. Aku barusan mendengar orang tua, something about orang tua di sini. Ada hal yang merupakan masalah tapi terkait orang tua. Gitu ya. Antara ada keterkaitannya dengan orang tua kamu atau orang tua dia, tapi aku barusan mendengar orang tua, gitu ya. Ada energi di mana antara orang tua kamu atau antara orang tua dia, Aquarius, tapi ada orang tua yang suka dengan hubungan kalian. Ini juga pesan spesifik ya, tidak untuk semua orang, tapi ada yang perlu dengar pesan ini. Jadi aku mendapat energi di mana ada orang tua, baik orang tua dari kamu, atau orang tua dari dia, atau bahkan berdua, yang senang dengan hubungan kalian. Tapi mereka tahu nih, kalian lagi nggak baik-baik aja. Dan mereka berusaha melerai. Aku mendapat energi di sana. Tapi walaupun mereka berusaha melerai, hubungan belum membaik. Gitu. Masih ada gengsi-gengsian, masih ada tembok. Gitu. Aku mendapatkan energi di sana gitu ya. Something about orang tua, tapi secara spesifik ada yang terkait tadi. Orang tua yang berusaha melerai permasalahan yang ada. Gitu ya. So, aku bakal melihat perasaan dia
kepada kamu Aquarius gitu ya. So we'll see. Terima kasih alam semesta. Sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah orang yang difokuskan oleh masing-masing Aquarius ada perasaan cinta terhadap para Aquarius? Ada atau bagaimana? Satu kartu terbawah. Terima kasih alam semesta. Terima kasih alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu The Empress ini. 3 kartu terbawah. Terima kasih alam semesta. Fool, the Empress, the Fool, the Emperor, Ace of Cups. Terima kasih alam semesta. So, Aquarius, sejauh kamu menonton video ini, doinya kamu, dia ada perasaan sayang dan perasaan cinta yang sangat amat kuat terhadap kamu. Dia nyaman sama kamu, dia bahagia sama kamu, dia merasa kamu cantik, kamu dewasa, mature, gitu ya. Dia merasa kamu soulmate-nya. Dia merasa kamu adalah orang yang digariskan bersama dia. Dia merasa seperti itu. Dia mau agar ada kondisi hubungan yang seloyal itu, sesetia itu dengan kamu. Kapanpun ada masalah, dia mau agar ada solusinya secepat yang memungkinkan. Kapanpun ada masalah, dia mau cepat-cepat tutup buku dan memulai lembaran baru dengan kamu. Gitu ya. Bicara lembaran baru, untuk kalian yang masih belum ada status atau baru sekedar pacaran, dia sebenarnya mau agar ada perkembangan perkembangan status, gitu ya. Untuk kamu yang belum menikah, untuk kamu yang belum menikah, baik pacaran atau masih PDKT atau belum ada status apa-apa, dia menginginkan lembaran baru dengan kamu, gitu ya Aquarius. Dia mau ada hubungan long term dengan kamu. Dan dia aware kalau sekarang ini hubungan sedang dalam kondisi yang sulit. Apapun itu penyebabnya. Tapi karena perasaannya besar banget sama kamu. Perasaannya gede banget sama kamu. Dia memilih untuk berusaha menghadapi semua permasalahan yang ada. Berusaha menghadapi semua situasi yang ada secara mengalir aja. Dia berusaha nggak mau pusingin. Semakin dia pusingin, semakin dia struggle sendiri. Jadi dia memilih untuk mending gue let it flow. Kalau gue sekarang merasa tepat untuk melakukan ini kepada Aquarius, gue lakuin. Tapi kalau sekarang ini gue merasa belum tepat untuk ngelakuin ini, maka belum gue lakuin. Gitu. Dia sayang banget sama kamu. Gitu ya. Nah, tadi ketika 4 kartu kedua ini terbuka, aku langsung dapat energi di mana ada pihak ketiga. Karena The Empress dan The Emperor terpisahkan oleh satu orang The Fool ini gitu ya. Ada energi orang ketiga di sini.
Tapi aku mendapat dominan energi dominan. Lagi-lagi readingan kali ini, readingan kamu ya Aquarius, ini tuh bener-bener banyak pesan yang sangat spesifik gitu ya, pesan yang emang diperuntukkan untuk sedikit banget orang gitu ya. Aku dari tadi udah berapa tuh energi yang seperti itu. Tapi barusan aku mendapat energi di mana oke, ada pihak ketiga. Tapi aku mendapatkan energi di mana ada kasus yang pihak ketiganya ini merupakan em, bukan orang dalam aspek percintaan. Jadi gini, kalau kita bicara orang ketiga kan identik dengan perselingkuhan gitu ya. Antara misalnya kamu yang dealing dengan orang lain atau dia yang dealing dengan orang lain atau hubungan kalian merupakan pihak ketiga. Iya, aku merasakan energi di sana ada. Tapi ada energi pihak ketiga yang dominan aku rasakan di mana orang ini bukan pihak ketiga dalam aspek percintaan. Misal, teman yang entah dia ngapain, tapi berdampak ke hubungan kalian. Atau siapa yang entah ngelakuin apa, tapi berdampak ke hubungan kalian. Tapi dia nggak nanya, bukan dalam artian dia um, mengganggu hubungan kalian secara rasa gitu loh. Dalam artian, aduh gimana aku ngomongnya ya. Jadi gini, aku ulangi lagi ya. Kalau kita bicara orang ketiga kan identik dengan perselingkuhan. Nah, kalau perselingkuhan itu kan melibatkan rasa gitu kan. Antara kamu ada rasa dengan orang lain, padahal kamu sudah dealing dengan yang satu, atau dia yang punya rasa dengan orang lain, tapi dianya udah dealing dengan kamu juga. Nah, itu kan termasuk ke kerana perselingkuhan gitu. Tapi ada rasa yang terlibat, ada cinta yang terlibat gitu kan. Nah, aku ada merasakan energi itu di readingan ini gitu ya. Jadi ada banyak dari kalian yang isunya berkutat di masalah pihak ketiga atau something perselingkuhan gitu ya. Tapi aku tadi mendapatkan energi di mana ada energi pihak ketiga di luar konteks perselingkuhan. Nah, maksudnya gimana di luar konteks perselingkuhan? Contoh, dia punya teman. Lalu ya udah teman aja gitu. Dan kamu misalnya kamu tahu dia gitu. Atau terlepas dari kamu tahu tahu dia atau enggak, tahu teman ini atau enggak, tapi dia itu enggak ada rasa sama kamu, enggak ada rasa sama doinya kamu, tapi entah dia ngelakuin apa, berdampak ke hubungan. Nah, seperti itu. Aku mendapat energi dominan di sana yang mana energi itu adalah energi spesifik, energi yang hanya dialami oleh satu dua orang, sedikit orang gitu. Tapi aku mendapatkan energi di sana gitu ya. Semoga kamu paham ya sampai sejauh ini. Tapi intinya di sana ada pihak ketiga. Memang ada energi di mana pihak ketiga ini berkait dengan konteks perselingkuhan. Tapi tadi juga ada energi di mana konteks orang ketiganya adalah di luar hubungan yang melibatkan cinta gitu ya. Ada entah siapa nih gitu ya yang tiba-tiba nimbrung dalam hubungan kalian, berdampak ke hubungan kalian jadi agak kurang baik sekarang, gitu ya. Aku mendapat energi di sana, gitu ya. So, Aquarius, untuk next-nya, aku bakal bukain saran untuk kamu dalam menjalani hubungan dengan dia, gitu ya. So, we'll see. Terima kasih, alam semesta. Saran untuk para Aquarius dalam menjalani dan atau menanggapi hubungan dalam aspek percintaan mereka dengan orang yang difokuskan oleh masing-masing Aquarius. Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Wisdom. Terima kasih, alam semesta.
Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu wisdom ini. 5 kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Five of Wands, the Star, Ten of Cups, Death, and Nine of Cups. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, Aquarius, kenapa kamu sedang dalam kondisi yang kamu sayang, tapi kamu berlaku seakan tidak peduli lagi? Kenapa kamu sayang, tapi kamu menahan diri untuk tidak terlalu ekspresif terhadap dia, dikarenakan pergumulan kamu diakibatkan ada permasalahan tertentu, apapun itu masalahnya, atau ada pengalaman tertentu, pengalaman yang kurang mengenakan, baik terhadap kamu dengan dia, atau pengalaman percintaan pribadi kamu yang masih terbawa kepada hubungan ini, hubungan kamu dengan dia, yang kamu masih lihat sebagai suatu kekesalan, yang masih kamu lihat sebagai suatu luka, kekecewaan. Gitu. Nah, kamu disarankan untuk melihat pengalaman gak enak ini, melihat masa lalu ini sebagai suatu pembelajaran. Yang mana kamu ambil hikmahnya, yang mana kamu ambil pembelajarannya, kemudian kamu terapkan kepada hidup kamu, kepada hubungan kalian, sekarang ini dan ke depannya. Jangan sampai ke depannya terulang kembali permasalahan serupa, pengalaman serupa, atau bahkan sama. Jangan sampai seperti itu. Kamu lihat pengalaman negatif ini sebagai pembelajaran yang nantinya kalau kamu implement kepada hubungan kalian sekarang dan ke depannya, bisa memberikan satu transformasi. Bisa memberikan perkembangan pesat untuk hubungan kalian. Hubungan bisa long term, hubungan bisa full of happiness, bisa banyak lagi kebersamaan yang bisa tercipta di antara kalian. Tapi dengan catatan, lihat dulu pengalaman ini sebagai sesuatu yang ada hikmahnya. Jangan sampai kamu hanya melihat pengalaman sebagai suatu permasalahan yang kamu berlarut di dalamnya. Sebagai suatu kesedihan yang kamu berlarut di dalamnya. Karena itu tidak akan membawa kamu kemana-mana. Itu hanya membawa kamu pada stagnansi, yang solusi nggak dapat, perkembangan nggak dapat, tapi suffer selalu suffer, gitu. Lihat apa yang telah terjadi sebagai pengalaman. Agar sekarang dan ke depannya, kamu bisa lebih baik lagi. Gitu. Kuncinya di sana. Dengan kamu belajar dari pengalaman, perkembangan hubungan tuh bisa sampai ke pernikahan, hubungan yang loyal, hubungan yang setia, benar-benar menyenangkan. Gitu. Tapi kuncinya belajar dari pengalaman. Pengalaman menambah wawasan kamu. Semakin wawasan kamu luas, semakin bijak ke depannya dalam kamu menanggapi permasalahan-permasalahan lainnya yang ke depannya akan ada. Kalau kita bicara permasalahan, pasti selalu ada, nggak mungkin nggak ada. Tapi kalau kita belajar dari kesalahan terdahulu, dari pengalaman terdahulu, ke depannya kalau ada masalah baru yang lebih berat lagi, kita bisa manage-nya lebih tepat juga, lebih dewasa juga. Gitu. Kuncinya di sana, Aquarius ya. So, Aquarius, terima kasih banyak telah menonton video ini atau readingan ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau perkataan yang menyinggung, aku minta maaf. Aku minta maaf kalau ada salah-salah kata atau perkataan yang menyinggung gitu ya. Untuk kamu yang mau personal reading, kamu bisa cek ke description box atau kamu DM ke Instagram aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box.
Kamu bisa booking slot atau tanya-tanya info, tanya-tanya seputar reading, dan atau lain-lain kepada admin aku by DM Instagram gitu ya. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini, juga subscribe channel ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.